Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai nata de coco. Untuk anggota kelompok ada Belvania Nabila Putri, Amelia Dwi Wahyuni, Rizka Lila Amaria, Ailska, dan Amelia Salsabila. Untuk outline yang akan kami presentasikan, ada definisi, mekanisme enzimatik pembentukan selulosa, proses produksi, dan yang terakhir ada aplikasi. Untuk definisi dari nata de coco sendiri, nata de coco merupakan produk pangan berbahan dasar air kelapa. Nata de coco digunakan untuk penyebutan pertumbuhan menyerupai gel atau agar-agar yang terapung yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas di permukaan yang mengandung sumber karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga asam. Nata de coco berupa selaput tebal yang mengandung 35-62% selulosa, berwarna putih keruh dan kenyal. Selulosa yang dihasilkan selama fermentasi adalah jenis polisakarida mikrobial yang tersusun dari serat-serat selulosa yang dihasilkan oleh Acetobacter pseudomonas dan saling terikat oleh mikrofibril. Selanjutnya yaitu proses mekanisme pembentukan selulosa. Mengapa dijelaskan pembentukan selulosa? Karena pada dasarnya, nata sendiri merupakan kumpulan dari serat selulosa yang terbentuk selama proses fermentasi air kelapa menggunakan Acetobacter pseudomonas. Mula-mula, Acetobacter menggunakan glukosa yang tersedia dalam air kelapa sebagai sumber energi metabolismenya. Selama proses fermentasi, terjadi perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan penambahan gugus fosfat dari sumber energi utama yaitu ATP. Molekul glukosa 6-fosfat merupakan molekul yang kompleks dan agak sulit digunakan dalam proses sintesis kimia, sehingga dilakukan mutase menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Selain itu, konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan metabolit dalam produksi selulosa. Mekanisme selanjutnya yaitu pembentukan uridin difosfat glukosa yang melibatkan uridin trifosfat. Digunakannya uridin trifosfat dikarenakan dalam uridin trifosfat mengandung komponen uridin yang merupakan bagian penting dari struktur selulosa. Sehingga untuk membentuk rantai selulosa dibutuhkan uridin trifosfat sebagai salah satu komponen sumber energi dan komponen pembentukan rantai. Mekanisme pembentukan uridin difosfat glukosa dari glukosa 1-fosfat menjadi salah satu faktor terbentuknya glikolipid, di mana molekul glukosa akan terikat pada senyawa fosfatid gliserol melalui ikatan glikosidik. Setelah terbentuk glikolipid, mekanisme selanjutnya yaitu pembentukan selulosa yang melibatkan enzim glukotransferase, di mana enzim tersebut akan memutus ikatan glukosa dalam glikolipid, sehingga glukosa bebas yang dihasilkan dalam setiap proses akan saling berikatan melalui ikatan beta 1,4, membentuk rantai polimer yang lebih dikenal dengan rantai selulosa. Pada dasarnya, proses produksi dari nata memiliki proses yang sangat mudah karena termasuk ke dalam penerapan bioteknologi tradisional yang mana dalam skala pabrik proses produksinya diawali dengan persiapan alat dan bahan yang mana bahan baku utama dari pembuatan nata ini sendiri adalah air kelapa yang berperan sebagai sumber karbon utama. Lalu terdapat bahan baku lainnya seperti gula, lalu asam asetat glasial, dan tentunya mikroba starter Acetobacter pseudomonas. Nah, yang kedua itu dilakukan proses pre-treatment yang mana dalam proses pre-treatment ini adalah proses sterilisasi pada air kelapa yang akan digunakan. Nah, proses sterilisasi ini dilakukan dengan menyaring air kelapa dan dilakukan pemanasan untuk menghilangkan mikroba patogen yang mungkin dapat mengganggu proses produksi nata dari air kelapa yang akan digunakan tersebut. Lalu yang ketiga terdapat proses pencampuran bahan. Nah, proses ini dilakukan setelah air kelapa yang melalui proses pre-treatment didinginkan, kemudian barulah dicampurkan dengan beberapa bahan lainnya berupa gula, asam asetat glasial, dan starter Acetobacter pseudomonas. Yang mana gula ini digunakan sebagai sumber karbon tambahan, lalu asam asetat glasial ini digunakan sebagai pengatur pH. Tentunya juga ada starter Acetobacter pseudomonas yang mana akan berperan dalam proses fermentasi. Lalu masuk yang ke proses yang keempat yakni adalah proses penuangan kepada cetakan yang sudah digunakan yaitu berupa wadah kotak yang melebar lalu kemudian ditutup wadah dengan kertas sehingga terjadi proses fermentasi secara anaerob fakultatif.
Selama proses fermentasi, terjadi pembacaan sukrosa ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa oleh Acetobacter xylinum. Kemudian, glukosa dan fruktosa tersebut digunakan dalam proses metabolisme sel. Selain itu, Acetobacter xylinum juga akan menghasilkan enzim yang mampu menyusun senyawa glukosa menjadi polisakarida atau selulosa ekstraseluler. Nah, selulosa tersebutlah yang kemudian akan saling terhubung lalu membentuk massa dari nata de coco. Proses fermentasi ini terjadi kurang lebih selama 7 hari hingga terbentuk nata yang sempurna. Setelah 7 hari, lapisan nata yang terbentuk kemudian akan dipisahkan dengan air sisanya dan diambil setelah dicuci menggunakan rendaman air selama 1 hari. Dan di hari berikutnya akan diganti dengan air bersih yang baru. Proses ini terjadi kurang lebih selama 3 hari. Setelah itu, dilakukan perebusan terhadap nata yang terbentuk untuk menghilangkan mikroba-mikroba patogen yang kemungkinan masih menempel pada nata yang terbentuk. Selanjutnya, barulah dilakukan pemotongan berbentuk kubus seperti yang umumnya ada di pasaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses konsumsi. Setelah itu, dilakukan pengemasan yang umumnya menggunakan wadah plastik untuk memudahkan distribusi dari produk nata sendiri. Selanjutnya yaitu aplikasi Nata de Coco yang dirangkum menjadi 3, yaitu pada bidang kesehatan, bidang pengolahan limbah, dan bidang sains. Pada bidang kesehatan, nata de coco dapat berfungsi sebagai serat pangan karena sebagian besar serat dalam nata de coco merupakan serat larut air sehingga dapat membantu memperlancar pencernaan. Dapat juga berfungsi sebagai sumber probiotik karena dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri Acetobacter sehingga produk yang dihasilkan juga terdapat bakteri yang merupakan bakteri probiotik sehingga meningkatkan populasi bakteri baik dalam saluran pencernaan. Nata de coco ini juga tinggi karbohidrat sehingga dia dapat dijadikan opsi untuk sumber energi. Dalam bidang pengolahan limbah, nata de coco berfungsi sebagai adsorpsi polutan karena dia dapat menghilangkan polutan tertentu dari limbah cair. Struktur serat selulosa yang terkandung di dalamnya mampu untuk menyerap zat kimia seperti logam berat. Lalu dapat pula diaplikasikan untuk produksi energi karena melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan gas metana yang memungkinkan untuk dijadikan sumber bahan bakar alternatif. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa limbah dari nata de coco ini dimanfaatkan sebagai bahan pembungkus ramah lingkungan karena memiliki kandungan selulosa di dalamnya sehingga jika diolah dengan baik maka akan menghasilkan plastik biodegradabel dan kertas dengan sifat fisik yang baik. Dalam bidang sains, ditemukan bahwa nata de coco dapat dijadikan sebagai media gel elektroforesis pada sampel pewarna remazol, karena merupakan bioselulosa yang mengandung air sekitar 98% dengan tekstur agak kenyal, padat, dan kokoh, sehingga dapat dijadikan sebagai media migrasi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint pada kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.